Saya Julianus Tebu, mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat. Pada kesempatan ini saya ada di Kabupaten Raja Ampat dan saya ingin memberikan tanggapan sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Greenpeace ya, terkait dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT Gak Nikel di Kabupaten Raja Ampat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya adalah pelaku dalam arti bahwa yang tahu persis proses amdalnya seperti apa, kemudian proses kajian-kajian lain terkait dengan pengelolaan tambang nanti itu di Kabupaten Raja Ampat pada tahun itu ya. Itu saya tahu persis karena waktu itu saya ditugaskan oleh mantan bupati ya, bupati pertama Raja Ampat almarhum Bapak Dr. Andes Markus Wanma, yang mana mempercayakan saya sebagai kepala kantor untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan hidup. Jadi ketika itu proses amdalnya itu kurang lebih kita bahas sekitar 3 tahun dengan teman-teman di Unhas sampai akhirnya Kementerian PLH ya, bahwa mereka mengambil alih proses amdal itu dan kami di kabupaten waktu itu terlibat untuk dalam penilaian dokumen itu. Kemudian sejak perusahaan itu mulai beroperasi dari 2018 sampai saat ini, itu tetap saya sebagai mantan kepala kantor, kemudian saya juga sebagai anggota MRP pada waktu itu selalu melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh PT Gak Nikel. Sehingga saya pada saat ini mau sampaikan bahwa hal yang disampaikan oleh teman-teman Greenpeace terkait dengan Gak Nikel itu berlebihan. Artinya berbeda dengan apa yang ditayangkan di sosmed, itu berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Saya bisa membuktikan itu karena saya selalu berkoordinasi dengan masyarakat di kampung Gak Nikel, kemudian masyarakat adat yang ada di Waigeo Barat Kepulauan, suku Kawei. Kemudian saya selalu berkoordinasi dengan manajemen PT Gak Nikel. Aktivitas yang mereka lakukan adalah aman-aman saja, dan boleh dikata sedimentasi yang terjadi di sana itu sangat sedikit. Tetapi ada bagian lain yang disampaikan oleh Greenpeace. Sesungguhnya saya mau sampaikan bahwa itu bukan aktivitas PT Gak Nikel. Karena di Waigeo Barat Kepulauan itu ada dua aktivitas tambang di sana. PT Gak Nikel, kemudian ada satu lagi PT KSM ya, KW Sejahtera Mining, itu di Pulau KW. Barangkali yang mungkin dimaksudkan oleh teman-teman Greenpeace itu KW, karena proses amdalnya itu saya sudah tidak terlalu terlibat di sana ya, karena saya sudah sebagai anggota MRP pada waktu itu, sehingga saya sudah tidak fokus untuk kegiatan yang di luar PT Gak Nikel. Tapi khusus untuk Gak Nikel itu tidak ada bermasalah di sana. Saya pikir begini, Raja Ampat ini rumah kita, rumah orang Raja Ampat. Kita semua orang Raja Ampat jaga rumah kita ini. Terus ada orang dari luar yang hanya melihat dengan teropong, kemudian hanya dengan drone, hanya melihat situasi begitu, terus memvonis bahwa terjadi sesuatu di Raja Ampat yang berlebihan. Itu bagi saya itu tidak betul. Ini kan akan merusak citra Raja Ampat di Indonesia sendiri, kemudian bahkan di dunia internasional. Ini dampaknya pasti ke para wisata juga. Wisatawan tidak akan ke Raja Ampat karena mereka tahu bahwa di Raja Ampat lingkungannya rusak. Ngapain kita ke sana? Ini kan artinya dari sisi negatif yang disampaikan oleh teman-teman Greenpeace. Kapan teman-teman Greenpeace itu ada di Raja Ampat? Kapan mereka itu datang ke kampung bicara dengan masyarakat di kampung? Kapan mereka datang langsung melihat proses-proses yang dilakukan oleh PT Gak Nikel di sana? Tidak ada sama sekali. Mereka hanya bisa lihat di luar, kemudian mengcopy gambar-gambar tambang
yang sesungguhnya itu juga tidak 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 apa namanya tidak menggambarkan bahwa itu situasi Raja Ampat. Beda. Itu ada pembohongan publik juga itu terkait dengan itu apa itu gambar-gambar yang ditayangkan itu. Jadi bagi saya teman-teman Greenpeace perlu inilah apa namanya mengklarifikasi pernyataan mereka itu. Karena bagi saya Raja Ampat ini yang saat ini kita bisa menikmati ini bagi semua orang Raja Ampat, saya pikir kita tuh punya keyakinan bahwa Raja Ampat jadi seperti ini karena leluhur kita dulu. Leluhur kita dulu. Mereka hidup dengan kearifan lokal yang ada sehingga sampai saat ini mereka mewariskan Raja Ampat yang begitu indah. Ini bukan jeripaya ataupun hasil kerja dari teman-teman konservasi internasional ataupun teman-teman Greenpeace ataupun teman-teman LSM luar negeri yang datang ke sini untuk membuat Raja Ampat sampai Raja Ampat sekarang seperti ini. Oh tidak, Raja Ampat seperti ini karena ini kearifan lokal dari leluhur kita dulu. Nah, tadi saya sampaikan kalau di KW itu, Pulau KW itu terjadi sedimentasi yang berlebihan di sana, mungkin proses amdalnya salah. Tetapi juga saya mau kasih tahu bahwa masyarakat di sana pada awalnya itu mereka menerima konservasi. Masyarakat KW, mereka menerima konservasi sehingga wayak itu dikonservasi. Tapi konservasi tidak bisa memberdayakan masyarakat. Konservasi tidak menghasilkan sesuatu untuk masyarakat di sana. Karena apa? Orang-orang yang kerja itu hatinya tidak serius mengabdi untuk masyarakat di kampung. LSM ini kan mereka kan hanya membuat program, kemudian mencari isu, kemudian menyampaikan kepada donatur, setelah itu ada dana, mereka kerja. Mereka tidak pernah bicara yang baik-baik untuk satu daerah. Yang pasti mereka bicara tuh yang buruknya supaya proyek ini jalan terus. Tidak bisa seperti itu juga. Jadi Raja Ampat ini dibangun oleh leluhur kita. Dan sampai saat ini saya mau bilang bahwa kita jaga alam kita ini. Dan alam kita sampai saat ini cukup baik. Gak Nikel sudah berapa tahun beroperasi, tidak ada masalah. Kita jaga itu. Bahkan di Pulau Gak sendiri itu, di bagian baratnya itu ada pantai Nesting Beach. Tempat peneluran telur penyu hijau di sana. Saya pernah melepaskan tukik itu di sana. Jadi yang dilakukan Gak Nikel adalah tambang kemudian lakukan konservasi. Jadi Pulau Gak itu konservasi dan pertambangan itu jalan sama-sama. Kemudian kalau kita bicara geopark juga PT Gak Nikel juga turut memberikan kontribusi untuk geopark. PT Gak Nikel pernah memungut sampah kurang lebih 3 ton di Laut Raja Ampat, sampah kiriman dari Kota Sorong. Sampai saat ini saya sedikit kaget kalau Raja Ampat, kalau Gak Nikel itu kerjanya tidak betul. PT Gak Nikel juga dapat proper loh dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terus apa yang salah? Tambang di Raja Ampat bisa jalan baik. Siapa bilang tidak bisa? Pariwisata juga bisa jalan. Jangan bikin isu-isu yang nantinya membuat semua jadi gaduh. Tidak bisa. Karena apa? Tadi saya bilang masyarakat KW tadinya mereka menerima konservasi, tapi akhirnya mereka menerima tambang juga karena mereka menyampaikan bahwa konservasi tidak bisa menghidupi mereka, kebutuhan mereka pada saat itu ya, sehingga ada tawaran perusahaan, mereka langsung menerima itu. Jadi konservasi yang selama ini dilakukan oleh teman-teman konservasi rubah, tidak model itu kuno. Kalau hanya kita konservasi saja, itu sudah kuno, sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sekarang ini pemberdayaan harus dilakukan, itu lebih penting. Ekonomi dulu, rakyat sudah sejahtera, baru ekologinya itu bagus, sosiologinya itu bagus.
Kan ada 3 pilar dalam kita pengelolaan lingkungan itu. Ekonomi, ekologi, sosiologi itu harus seimbang. Tidak bisa ekologi saja kita mau bicara. Terus ekonomi kita abaikan, sosiologi kita abaikan. Lah itu masalah. Itu kan memiskinkan orang Raja Ampat itu. Kegiatan konservasi itu memiskinkan. Itu sama dengan genocide. Jadi teman-teman Greenpeace, alangkah bagusnya itu sedikit bijak lah dalam menilai apa Raja Ampat. Karena Raja Ampat ini kita jaga bertahun-tahun. Sejak leluhur kita jaga, sampai sekarang kita juga jaga. Berikan penghargaan lah kepada tambang, kepada gas nikel. Gas nikel itu dia sudah memberikan kontribusi ya untuk berapa Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Itu kontribusi dari nikel dan gas itu untuk pengembangan pembangunan daerah itu. PD-nya itu disampaikan ke sana. Raja Ampat sendiri. Jadi sebenarnya bagi saya pertambangan dan pariwisata ini bisa dipadukan sama-sama. Jangan ada isu-isu kepentingan lain yang dibuat untuk mengganggu proses ini. Tuhan kasih kita dua ini dan kita bisa pakai sama-sama. Raja Ampat ini Tuhan kasih tambang, Tuhan kasih perikanan, Tuhan kasih pariwisata. Kita bisa manfaatkan itu secara bersama-sama ya. Bisa. Tinggal tergantung kolaborasi yang kita bangun. Pusat juga jangan terlalu ambil alih lah. Pemerintah pusat kasih kesempatan kepada gubernur, kasih kesempatan kepada bupati untuk mengatur daerah. Supaya ada masalah begini, mereka punya kewenangan untuk menentukan itu. Jadi saya pikir di Raja Ampat itu tidak perlu dibuat informasi yang berlebihan, seakan-akan itu sudah terjadi kerusakan di sana. Sisi gelap dari pariwisata juga ada di Raja Ampat, tapi tidak dibilang. Banyak kapal-kapal penisi, kapal-kapal turis yang masuk, sampahnya buang di mana coba? Mereka itu pariwisata juga tidak sadar lingkungan juga itu. Apalagi kalau penyelam yang baru, mereka merusak karang. Terus kenapa Greenpeace tidak berteriak itu kiriman sampah dari Sorong yang setiap tahun itu bertonton sampah dari Sorong ke Raja Ampat? Kalau bicara sedimentasi, Sorong juga mengirim sedimentasi ke Raja Ampat. Pada saat musim hujan, Sorong dengan pertambangan galian C-nya itu akan masuk ke saluran air dan semuanya itu muara-muara ke laut. Laut dibawa sampai ke Raja Ampat juga. Tapi tidak dibilang. Jadi bagi saya kalau ada kelompok-kelompok yang ingin menyerang Bahlil, tidak setuju dengan Pak Bahlil, jangan bawa nama Raja Ampat. Karena bagi saya ini masalah politik, bukan masalah ekologi. Nah, kalau masalah ekologi, semua orang Raja Ampat bertanggung jawab dengan itu. Karena ini merupakan warisan dari leluhur kita. Bukan orang dari luar yang datang bangun tempat ini, tidak. Ini leluhur kita yang bangun. Jadi jangan pasang badan bahwa ini jeripayanya lembaga ini, LSM ini, tidak ada. Saya tahu persis, apalagi kalau konservasi internasional. Saya orang pertama yang membawa konservasi internasional ke Raja Ampat kok. Saya juga orang pertama yang membawa program konservasi internasional ke Wayak juga saya. Saya tahu persis apa yang mereka buat selama ini, apa yang mereka sudah lakukan untuk masyarakat. Saya tahu persis. Jadi saya pikir teman-teman LSM jangan menciptakan isu yang berlebihan dan akhirnya isu itu akan dipergunakan lagi untuk menjadi program lanjutan dari teman-teman LSM itu tidak perlu. Itu saya bilang sudah bukan zamannya lagi kita bicara konservasi. Sekarang kita bicara ekonomi. Ekonomi bagus, rakyat sendiri akan jaga dia punya lingkungan. Jadi
Itu yang saya bisa mau sampaikan terkait dengan isu-isu yang selama ini ada, bahwa pertambangan di Raja Ampat itu sesungguhnya itu tidak menjadi ancaman untuk pariwisata, tapi karena akibat konservasi yang tidak menghasilkan sesuatu untuk masyarakat, akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk menerima tambang. Jadi ini perlu dicek. Kemudian tadi saya bilang apa yang disampaikan Greenpeace itu akan berdampak untuk mengganggu wisatawan yang akan datang ke Raja Ampat. Seakan-akan Raja Ampat itu sudah rusak, sudah bermasalah. Sesungguhnya tidak ada masalah itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bisa didengar oleh Pak Iqbal kah, Pak Akbal kah, siapa yang punya keinginan menggembu untuk selamatkan Raja Ampat. Selamatkan Raja Ampat tidak perlu kita bicara di TikTok. Kita datang bicara di kampung, bicara dengan masyarakat di sana. Kalau mereka tidak sadar, kita bikin apa supaya mereka sadar. Tapi saya kasih tahu, selama ini masyarakat Raja Ampat sudah sadar untuk menjaga lingkungannya. Ini orang dari luar yang bikin rusak. Demikian itu yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada pernyataan yang bikin sakit hati atau menyinggung perasaan. Demikian, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.